kesabarannya ketika melihat bahwa dalam 3 match kalah 2 kali. Welcome to the United Wave Podcast. Ngomong. Oh udah mulai? Udah mulai. Oh biasa gue udah action baru mulai. Ya welcome back to the United Wave Podcast Ya, bersama senyummu. Kokoh United lagi Dan Mardel senyummu penuh dusta ya. Enggak. Berusaha riang namun Gila, hati gila. ini penuh dengan duka. Aduh, sialan di MU. Ya lanjut ya. Babak pertama langsung saja kita Langsung bahas. aja babak pertama Del, babak pertama 5 menit awal cukup 10 meyakinkan. menit awal. Gue 5 menit gue. Iya menurut gue 10 menit awal cukup meyakinkan. Di mana United memegang bola dengan passing-passing pendeknya, possessionnya, bahkan di babak 1 United sempat menguasai bola possession 63% Iya sempat. dibanding Liverpool. Tapi semua itu hancur seluluh lantah semuanya. Karena siapa? Karena yang pertama kalau kita lihat dari skema gol pertama Liverpool. Ya, Itu seperti ketika lawan Brighton gol mereka yang terakhir. gol Brighton yang terakhir. Iya. Enggak dong. Gol Iya. pertama itu bukan dong. Gol pertama itu. Gol pertama kan yang sundulan ya. Iya, kamu udah mulai gak fokus ya. Sudah Aku mulai ingat lupa. gol pertama tuh yang si Trent Alexander-Arnold tiba batalin, sorry. Aku Iya, malah iya, yang iya. gol ketiga aku lupa. Cuman ya udah ntar kamu Iya, inget iya. ya. Oke. Tapi yang gol pertama memang ya ini ngomong memang udah kayak Kokoh United sebelumnya nih. Hah? Bentar. Apa sih kenapa? Oh dia ada sedikit break ya. Ya kalau kita ngomongin untuk babak pertama, gol pertama dari Liverpool skemanya mirip dengan gol keduanya Brighton. Sebetulnya enggak skema mirip sih Del, lebih ke yang pertama itu. Iya memang kesalahannya United itu Casemiro. Di pressing karena ya Casemiro pertama salah oper sih, terlalu memaksakan sih menurut gua. Padahal bisa ke kanan dia malah ke dekat dia yang dimana baik pemain Liverpool akhirnya Salah ya. Ditercept, di counter habis lah Habis. gitu. Dan itu Dan Luis lagi-lagi Diaz. siapa? Luis Luis Diaz. Diaz sama Szoboszlai nggak ada yang jagain. Bruno Nah. pun juga terlihat nggak serius, nggak ngejar jagainnya. Akhirnya ya sudah. Iya itu yang gue ngerasa sih sebenarnya ada yang salah dari United ketika sudah bisa terbobol gitu. Iya. Mereka tidak sebegitu gregetnya Betul. dan langsung berantakannya terlihat jelas ketika gol kedua pun. Gol ya. kedua pun terjadi karena Casemiro lagi. Casemiro kembali. Jadi Casemiro di press, dia jatuh, terus minta foul, ternyata itu emang nggak foul, si Luis Diaz kakinya mengena bola, abis itu langsung di counter, ya sudahlah, habis lah. Dan lagi-lagi ya Onana nggak dapet bisa nangkap ke bola pojok di kiri sih. Itu juga seperti skema gol ketiga ya, tapi itu babak kedua ya. Itu babak kedua, babak Tapi satu dulu lah. ya. Kita bahas seorang Casemiro sebenarnya. Ya. Casemiro ini gua nggak ngerti lagi sih. Gimana? Dia tuh salah banget untuk decision Salah mah di Liverpool dong. Benar. Oh, iya. Decision makernya, Mm-mm. decision makingnya tuh, gua tidak bisa berkata-kata sih kok. Iya. Agak gimana ya? Terburu-buru, terus kayak nggak tenang sih. Nggak tenang. Karena memang gue lihat memang Liverpool ini kan mainnya nge-pressing gitu ya Del. Iya. Nge-pressing dengan 4 pemain. Emang dengan pressing 4 pemain itu ya luar biasa banget sih jujur buat gua. Disclaimer juga kita tidak mencoba mencari alasan United Nggak mencari alasan. ketika kalah 0-3 ini, tapi kita coba ngebahas lebih ke sini deh. Kita lebih ngebahas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain United. Iya. Yang paling fatal adalah sebenarnya Casemiro. Casemiro 2 kali. 2 kali itu dan gua kalau kita ngeliat starting line up, gua udah sempat bikin konten prediksi tuh. Iya. Yang memang kalau kita melihat yang masih dimainkan adalah Rashford Rashford. dan juga Dele. Dele. Dele sebenarnya tidak terlalu jelek menurut gua. Enggak. Ya. Enggak Tapi- jelek kok, enggak jelek. Enggak jelek ya? Nggak Ya jelek, oke, nggak kita bisa katakan Dele tidak jelek, tapi Rashford kan ada beberapa orang yang bilang yang juga komen di postingan gua, Rashford tuh big game player. Big game player. Gue juga mengaku itu big game player. Bahkan gue tadi hampir pakai jersey ya. Karena gue yakin dia bikin gol. Ternyata kayak tadi takut-takut gitu loh. Takut-takut ya. Dan babak pertama apalagi kok yang menurut lu yang harus di-highlight? Babak pertama menurut gua meng-highlight Zirkzee.
Zirkzee bener-bener. Oh iya bener, grogi Gua banget nggak tahu ya, apakah ini pemain emang biasa aja atau Belum nyetel gua. atau belum nyetel? Belum Karena nyetel. menurut gue sih lebih belum nyetel karena touch dia tuh banyak banget yang hilang gitu loh. Ini gue Lost touch mengingatkan juga gue dengan Lukaku sebenarnya kok first touch-nya Iya. agak kurang baik ya. Agak kurang baik benar-benar dan ya mungkin ya nggak tahu ya mungkin kalau kita membela dia, oh ya mungkin karena ini kali karena big game pertama, first starting pertama dia Iya. begitu gitu. Tapi gua malah sebenarnya yang sebenarnya kita sudah pernah ngomong kok. Iya. Kuncian itu di musim ini adalah Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy, benar. Harus ya tadi kalau kita bilang analisanya Zirkzee deg-degan atau mungkin dia masih belum siap. Iya, iya. Perannya Van Nistelrooy itu Harusnya akan Van besar Nistelrooy, sekali. Betul, betul. Dan ini gua merasa mungkin dari staf kepelatihan itu sudah optimal tapi kembali ke para pemain. Ke para pemain, ya kan pelatih hanya bisa melatih ya para pemain yang eksekusi. Betul. Dan Gitu. ya kalau misalnya Van Nistelrooy juga sudah memberikan kayak motivasi-motivasi tapi during the game itu gue yakin banget jadi pemain bola itu tidak gampang. Kita Betul. mungkin jadi fans tuh lo salah, lo begini. Ya itu bisa aja. Cuman balik lagi Ya. ketika kondisi di 90 menit di lapangan tuh emang lumayan Iya, vital. krusial. Krusial, Ya, iya krusial. Ya gini mang, gimana Del? Menurut gua ya intinya banyak lagi latihan aja sih. Ya. Apalagi gitu. Dan lu perhatiin deh, Liverpool itu di babak pertama on targetnya itu ya gol 2 itu. Betul. Sisanya itu nggak ada. Dan Gitu sangat loh. maksimal dan sangat efisien sekali untuk Liverpool bisa melakukan seperti itu. Gua juga angkat topi untuk bagaimana Arne Slot ya. Arne Slot. Itu ya meskipun emang 2 gol pertama oke, itu kesalahan dari pemain kita, Iya. tapi bagaimana para pemain Liverpool itu tahu posisi-posisi mereka, Iya, harus iya. bisa mengambil keputusan kapan mereka Betul, passing, betul, kapan betul. mereka harus shooting, kapan mereka harus mengoper bola. Itu yang lagi-lagi masalah klasik United ketika lawan Liverpool terulang kembali. Terumal. Dan menurut gua memang ya dari semua gol-golnya itu strukturnya United itu saat bertahan kayak nggak bagus sih. Oh ya, Ya itu PR sih, PR untuk Ten Hag, Rene Hake dan Ruud van Nistelrooy semuanya itu ya. Lanjut babak 2 Del. babak kedua masuknya Toby. Toby Collier langsung diganti sama sama Erik Casemiro. ten Hag, ganti Casemiro. Menurut gua Semangat juangnya ada. iya dan penggantian yang menurut gua ada hasilnya sih. Menurut gua ada hasilnya dengan lini tengah lebih hidup. Iya, dia tadi sempat dapat bola dari di long ball dari belakang, long pass dari belakang. Dia sundul ke arah Dia sundul ke Zirkzee, arah Zirkzee, sayangnya Zirkzee masih ketepis. masih ketepis yang Ya, saat itu. benar, Dan betul. Zirkzee di babak kedua 1 kali off target, 2 kali on target ya. Yang Iya. satu ketepis, yang satu itu yang sundulan. Betul. Gitu. Dan ya lagi-lagi di gol ketiganya Liverpool, Mainu keteteran sendiri. Mainnya keteteran sendirian gitu. Dan ya dengan begitu ya kita juga what do you expect dengan kondisi udah ketinggalan, habis itu akhirnya Salah bisa bikin gol dan setelah Salah bikin gol ada beberapa momen di mana Liverpool tuh kayak ngajarin kembali Iya. MU main bola, Iya, main bola, Liverpool main passing-passingnya. short pass gitu. Ah gila gue bilang Iya. ini kayak dipermalukan. Cuman ini Del, ngomong-ngomong soal Maino itu gol kedua itu kan memang karena Maino di press Gol jatuhnya. ketiga, sorry dong. Gol ketiga itu sama kayak Gol ketiga, seperti sama kayak gol kedua ya, sama-sama karena press hasilnya di counter attack dan kebobolan. Dan tapi beberapa kali gue liat Maino itu memang memaksakan untuk take ons dengan lawan, yang dimana dia tuh nggak mikir kalau bola ini hilang habislah belakang, gitu Betul. loh. Itu yang menurut gue ya Decision karena masih muda, making-nya lah, lagi decision ya. making masih kurang lah, itu sih. Oke. Dan Mau bahas apa lagi? Ya menurut gua gimana penggantian Amat ganti Garnacho? Menurut lu setuju atau lu lebih setuju? Gua lebih setuju sebenarnya Rashford diganti. Kenapa Del? Karena ya kita lihat Rashford tidak lagi-lagi dia belum menemukan perform terbaiknya. Sorry to say banget. Kalau gua boleh bisa gitu ya, bisa pengennya yang diganti itu ya Rashford. Ya. Amat di kanan, Garnacho balikin ke kiri. Iya. Gue setuju Mau sih. nggak mau karena kita nggak punya pilihan lagi. Iya. Gue setuju karena lagi-lagi ini berarti game keempatnya Rashford di musim ini dari Community Shield dan ini game Ya. ketiga. Dia sama sekali nggak ada tuh bawa bola yang membahayakan sampai masuk kotak lawan. Tapi satu Garnacho dan Garnacho. Amat, Garnacho dan Amat tuh beberapa kali melakukan itu. Betul. Cuman sayangnya memang ya back Liverpool ya bagus.
Van Dijk itu bagus sama Konate tadi bagus. Satu bright pertahanannya side, gitu. atau mungkin satu sisi positif yang gue ngeliat dari Rashford gitu ya. Iya. Dia mau mundur. Iya, dia mau mundur. Dia benar-benar ngebantu Dalo ya, meskipun ya gue tahu juga ketika dia main sedikit ke belakang tidak sebegitu optimal, dan ketika dia build up dari belakang ke depan dia sempat ada momen juga memaksakan untuk menusuk, itu harusnya tidak perlu. Tapi gue lihat juga dia beberapa kali juga sedikit agak mundur, habis itu ngirim umpan ke daerah di seberangnya juga sempat seperti itu. Gue tiba-tiba kepikiran kalau dari musim lalu kita ngomong maskot Rashford. Rashford gak pernah mundur. Gue perhatiin tiba-tiba kayak gue kepikiran. Gue kurang memperhatikan ya. Kayaknya apakah si Garnacho ini juga kurang mundur. Makanya bisa kebobol. United bisa kebobolan dari sisi kanan terus. Jadi Mas Rawi keteteran. Gitu. Itu lu perhatiin nggak? Gua nggak merhatiin itu, cuman make sense juga. Tapi ya balik lagi, ketika posisinya Garnacho kalau harus mundur, harus ada satu orang yang bisa ada di true ball, di long ball. Yang long Kalau ball, Rashford yang long mundur, pass, iya. Itu kan biasa tugasnya Bruno tuh. Betul, kayak gitu. betul. Ya. Dan Garnacho harusnya siap seperti itu ketika di FA Cup lawan City, kan dia juga dapat umpan juga seperti kayak gitu kan. Betul. Nah. Dan tadi juga kita lihat sama sekali nggak ada long pass dari Martinez ataupun Matas Delih ya. Ya sempat tadi Martinez ngomongin dia sempat ada gol salto, tendangan salto. Ya, Yang hampir sayangnya nggak gol. Nggak Itu kalau gol. gol itu tadi penonton udah gua angkat-angkat. Dia pakai baju Martinez tadi. Gitu. Ya Dan, udah, apa? Ya, menurut gua next match. Gak usah panjang-panjang gitu nih. Ya nggak apa-apa, gue tetap semangat. Wah, Gue masa MU banget. kamu MU banget. hanya- Ayo bang, gitu. Air putih dong. Air putih dong. Tadi asli citi saya mana dong? Saya udah lapar ini, mana nih? Menurut gue next match. Next Menurut gue match. next match, ya mau nggak mau ini yang main. Pasti. Ini Sombong banget langsung dipakai. Iya. Zirkzee ya kita juga bilang jangan false nine, benar. Iya, Sudah udah kelihatan striker gitu aja. dia bisa sebenarnya nyetel, cuman masih groginya masih kelihatan. Semoga diperbaiki di next match yang Ya. masih 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, jadi 2 minggu lagi kita ya udahlah dihina, ya udahlah nggak apa-apa. Ya sudah biasa Tapi kan. gini, next match lawan Southampton harusnya kalau tadi Ten Hag berani langsung masukin Toby Collier, harusnya next match Ugarte harusnya langsung masuk. Kenapa United beli Ugarte? Menurut lu kenapa? Ya karena Casemiro Iya, karena Casemiro kusut. sudah tidak. Jadi memang nanti gunanya Ugarte itu memang stay di belakang. Jadi Iya. kita berharap biar Ada yang Maino sapu dan bersih lain-lain. semua Iya. serangan-serangan. Oke, Main. itu harapan kita. Ya itu harapan kita. Oke lah. Akhir kata, Sekian akhir kata Kokoh United. Mardel United. Iya, MU sih, MU iya. sepertinya sama ya. Ya, akhir kata Tatapannya? tatapan khas matanya masih yang sama. Ten Hag tatapan khas matanya masih seperti itu. Ya Dengan menurut lu mengangkat-ngangkat terakhir itu. Ten Hag kira-kira gimana musim ini? Apakah Ten Hag hanya sampai tengah musim? Menurut gua kalau begini-gini aja iya. Takut. Ciao.